Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita sehat dan waktu luang. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita atau membawa kita dari zaman kegelapan syirik menuju zaman terang benderang yaitu Islamic era. Oke, di kesempatan kali ini saya akan meringkas video yang sudah dibuat kajian oleh Ustadz Abdullah Roy. Oke, judulnya Cara Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah atau yang disebut Rukun Iman Ketiga. Pada saudaraku, banyak di antara kita yang hafal rukun iman sejak kecil. Kita hafal urutannya, kita bisa menyebutkan dengan lancar, tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahaminya? Maknanya, apakah kita sudah benar dalam cara mengimaninya? Karena iman kepada kitab Allah bukan sekedar hafalan, bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi keyakinan di hati dan pengalaman dalam kehidupan. Lalu, apa sebenarnya makna iman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu berupa kitab kepada Rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa pedoman. Maka Allah turunkan kitab sebagai cahaya untuk petunjuk. Di antara kitab yang Allah turunkan adalah Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah wahyu dari Allah. Namun, cara kita beriman kepada kitab Allah memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan karangan nabi, bukan hasil pemikiran siapapun. Itu adalah firman Allah. Yang kedua, mengimani kitab yang kita ketahui namanya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan juga mengimani bahwa ada kitab-kitab lain yang Allah turunkan, namun kita tidak ketahui namanya. Yang ketiga, membenarkan berita yang ada di dalamnya. Semua kabar yang datang dari wahyu Allah adalah benar. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yaitu mengamalkan isi dari kitab tersebut, khususnya Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Karena percuma seseorang mengakui beriman kepada Al-Quran, tapi tidak pernah membacanya, tidak pernah memahaminya, dan tidak pernah mengamalkan isinya. Saudaraku, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Al-Quran adalah kitab terakhir, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran dijaga langsung oleh Allah keasliannya sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami perubahan, Al-Quran tetap terjaga huruf demi huruf. Maka bentuk iman kita kepada Allah di zaman ini yang paling nyata adalah bagaimana hubungan kita kepada Al-Quran. Seberapa sering kita membacanya, seberapa sering kita mentadaburinya, seberapa sering kita mengamalkan isinya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat bulan Ramadan saja, bukan hanya untuk dibaca saat ada acara saja, tetapi Al-Quran adalah pedoman hidup kita sehari-hari. Kemudian, apa hikmah dari beriman kepada kitab Allah? Hikmah yang pertama, kita menjadi tahu tujuan hidup. Kita tidak hidup sembarangan. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Hikmah yang kedua, hati menjadi lebih tenang karena kita memiliki pegangan hidup yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, kita semakin yakin bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Hikmah yang keempat, kita menjadi kuat karena kita selalu kembali kepada wahyu Allah ketika menghadapi masalah hidup. Dan hikmah yang kelima,
kita memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan kita di akhirat. Saudaraku, tanda seseorang benar-benar beriman kepada kitab Allah bukan dilihat dari seberapa sering dia membaca Al-Quran, tapi seberapa sering dia mengamalkan Al-Quran. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harap kalian bisa mengamalkan video saya agar mendapatkan pahala. Terakhir saya katakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.